Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa dan rumah pemirsa PAL TV tentunya. Hari ini Bang Cek Bice yang sudah mengawali aktivitas di 21 Januari 2025 tentunya masih bersama kita berdua di program Halo Palembang. Dan pagi hari ini bersama dengan aku Bang Cek Midun. Tentunya dengan aku Cek Susan. Semangat pagi pemirsa, selamat pagi. Bagaimana mengawali hari ini dengan kemacetan yang luar biasa ya, rintik-rintik hujan ya. Apakah itu salahnya dari masyarakat atau memang salahnya hujan atau masyarakat yang tidak bisa memanage waktu untuk keluar? Betul. Wah. Tapi memang ini 2 hari sudah diawali dengan hujan ya, Cek Susan ya. Jadi mungkin bisa lebih awal lagi besok untuk pergi antar anak sekolah ataupun kerja ya, atau membutuhkan manajemen waktu yang sesuai atau memang butuh tour guide untuk mengatur jalan. Repot agak repot ya. Iya. Nah, pemirsa yang di rumah tentunya di tanggal 21 Januari memang kita liburan sudah selesai ya. Biasa kan kita agendakan liburan kita tuh di awal-awal tahun nih, Cek Susan. Mulai dari liburan Nataru ya. Nah, di Januari kan sudah full nih kegiatan kita dengan aktivitas sekolah, kuliah, atau juga bekerja. Tapi kalau mau liburan ya tetap bisa di Palembang juga ya kan? Iya, tentunya banyak wisata Palembang ini. Saya kemarin lihat di sosial media ada wisata musik. Sampai sudah habis katanya tiketnya itu. Wow, luar biasa. Jadi banyak khususnya Palembang ini kita harus juga marketing ke wisata di Kota Palembang. Apalagi Kota Palembang ini salah satunya kota yang uangnya itu tidak bosan-bosan makan makanan khasnya, Yolong Palembang. Dan bahkan menjadi salah satu makanan terenak di Indonesia ya. Mendunia loh. Betul. Nah, pagi hari ini mungkin untuk pemirsa yang di rumah pengen jalan-jalan di Kota Palembang dan sekitarnya, tapi bingung ini mau kemana duluan. Mau cari apa dulu nih di Kota Palembang yang historinya bagus untuk dikembangkan dan diceritakan kepada teman-teman yang lain. Pas hari ini nonton Halo Palembang, karena kita bakal membahas terkait dengan tema kita yaitu sahabat perjalanan seru di Kota Empe-Empe. Iya, jadi ini Palembang Good Guide ya. Sudah hadir bersama kita di sini ada Bung Zaim, founder Palembang Good Guide. Halo Bung. Halo, Susan. Kayak lagi kuis ya? Iya, hampir salah Bung Hatta. Ya, salah ya. Ada juga Balkis. Balkis ini guide Palembang Good Guide juga. Terus ada Yogi. Kak Yogi ini guide Palembang Good Guide juga. Luar biasa. Ini asli wong Palembang gak lo pasti ya? Alhamdulillah. Asli dong. Asli wong Palembang. Terus katanya dipanggilnya Nona kalau cewek. Iya. Boleh dong kenalan dulu nih wong Palembang ini ternyata ada yang namanya Palembang Good Guide. Ternyata wong Palembang dewek, kadang Cek Susan juga dewek juga udah tahu wisata apa sih yang lagi hits di Kota Palembang ini. Nah, boleh kenalin diri dulu. Oke, selamat pagi Bang Cek Bice, PAL TV, Halo Palembang. Ya, perkenalkan kami dari Palembang Good Guide. Bung Zaim, founder dari Palembang Good Guide, tadi udah di-mention bersama dengan Balkis dan juga Nona Balkis dan juga Bung Yogi. Nah, kami Palembang Good Guide ini sudah 3 tahun, menuju 4 tahun, ya di bulan Februari nanti. Nah, jadi kegiatan kami adalah membuat walking tour awalnya, walking tour di Kota Palembang ini. Kami punya ada sekarang ini hampir 12 rute, dan itu konsepnya tuh open tour. Nah, jadi terbuka untuk umum, siapa saja bisa ikut dengan konsep namanya PSUWIS. Jadi turnya nanti berbayar tapi tidak kita patok berapanya untuk yang walking tour. Gitu. Nah, itu konsep yang membuat tour yang inklusif lah gitu. Oke, itu dari Bung Zaim. Sebelahnya ada Nona Balkis. Silakan perkenalkan dirinya. Halo Palembang, Bang Cek Bice, selamat pagi. Kenalin, nama saya Balkis. Kalau di tour itu dipanggil Nona Balkis. Betul kayak Kak Zaim. Kenapa dipanggil Nona? Karena ya sejarah banget kan. Ada Bung Hatta, ada Bung Zaim, ada Bung Yogi, ada juga Nona. Nah, jadi dalam Palembang Good Guide ini kami menyediakan walking tour. Kalau biasanya kan city tour tuh, naik bis atau naik travel. Nah, kalau kami menyediakan walking tour. Jadi buat teman-teman yang mau gerakan 1000 langkah sehari, itu bisa ikut walking tour kami. Wow. Nona Balkis ini sebagai guide Palembang Good Guide dan sudah bergabungnya sejak 2024 tahun kemarin. Oh, tahun kemarin. Jadi kebetulan Palembang Good Guide itu open recruitment dan ada magangnya. Kebetulan kami berdua yang ikut magang. Sebenarnya banyak. Enggak. Iya, satu angkatan tapi beda fakultas. Ada yang ngomong iya, ada yang enggak diakuin. Kasian banget. Kita ke sebelahnya ada Bung Yogi sebagai guide juga. Silakan kenalan.
Halo Bang Cibice, Palembang semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yogi Saputra. Biasa kalau di Palembang Good Guide kita manggilnya Bung Yogi. Saya sendiri bergabung bersama Palembang Good Guide itu kurang lebih sekarang sudah hampir 1 tahun. Jadi sebelumnya itu mengikuti magang bersama Palembang Good Guide yang dipimpin langsung oleh Bung Zaim. Dan saya bergabung di Palembang Good Guide ini sebagai guide, yang guide-nya itu kita walking tour bahas-bahas sejarah. Jadi cocok banget nih buat Gen Z yang di Palembang, se-Palembang anget ini yang mau healing sejarah, bisa ikutan walking tour bareng Palembang Good Guide. Gen X sama milenial caknya masih bisa kan? Bisa. Kalau kita ikutnya yang ini aja gerak, jangan yang walking. Karena udah uzur. City tour ya. Aktivitasnya kalian berdua selain guide apa? Apa masih kuliah atau udah kerja? Iya, kami mahasiswa. Iya. Semester akhir. Semester akhir. Kalau Balkis itu dari Unsri. Universitas Oke. Sriwijaya. Kalau Yogi dari Polsri. Polsri. Tetanggaan ya? Kita udah ke Bung Zaim jelas karena dia foundernya. Iya. Dan kita juga sudah pernah interview bahwa Bung Zaim ini juga berangkat dari FKIP sejarah gitu. Jadi makanya tertarik dengan menceritakan sejarah-sejarah. Betul. Kalau kalian berdua, kenapa sih tertarik untuk jadi guide? Kan banyak nih mungkin kerjaan-kerjaan yang lebih kayak dingin ya, AC-ACan gitu ya. Tapi memilih untuk Di menjadi lapangan guide ya, malahan susah ya. loh, harus punya product knowledge yang bagus. Gitu. Gimana? Dari Nona Balkis dulu Ya. ya. Jadi kalau dari Nona Balkis sendiri itu karena memang basicnya juga FKIP sejarah sama kayak Kak Zaim. Tapi kalau dari kata orang Palembang kita tuh nyenyes Kak ya. Iya, cerewet berarti kita ya. harus nyenyes kan. Nyenyes, bener, Nah, iya, bener, Balkis galak itu ngomong bahasanya ya. nyenyes Kak. Nah, jadi dari situ kayak tertarik nih pas Iya, open iya, rekrutmen. Dan juga itu beririsan juga dengan basic sejarah tadi. Sehingga menarik mengingat potensi sejarah di kota Palembang sebagai kota tua dari Sriwijaya, Kesultanan Palembang, kolonial, Jepang dan lain sebagainya itu sangat menarik dikaji dan juga banyak objek-objek peninggalan sejarah yang ada di Palembang rute Palembang Good Guide itu. Jadi kayak menarik gitu. Karena kita belajar sejarah itu kan dulu katanya membosankan ya. Iya. Nah, dengan kita ikut walking tour itu jadi kayak kita belajar sejarah langsung ke objeknya. Jadi lebih menyenangkan, lebih asik dan juga lebih mendalami gitu. Gitu Oke, sih. itu memang ada passionnya masing-masing Nah, ya. kalau Bung Yogi, apakah juga FKIP? Nah, kalau Yogi sendiri sebenarnya jurusannya malah informatika. Oke, Jadi, komputer ya. agak berjauhan nih dengan sejarah. Tapi kalau Yogi sendiri tuh memang dari dulu tuh sudah senang dengan sejarah, terutama sejarah lokal Palembang. Jadi kita kan lahir di Palembang kok tidak tahu sejarah Palembang gitu. Makanya senang dengan Palembang, sejarah-sejarah Palembang. Jadi kalau sudah tahu sejarah Palembang tuh rasanya kayak punya kesenangan tersendiri gitu. Makanya sekarang pilih jadi guide biar bisa menyebarkan ilmu-ilmu sejarah, pengetahuan budaya Kota Palembang ke masyarakat Kota Palembang yang lain. Luar biasa. keren. Itu ya kebahagiaan sendiri kalau mengenal sejarah kota sendiri. Iya. Kalau Cemidun bahagianya kalau banyak duit sih. susah. Iya. Bener. Sama malah para akhir bulan, Iya, awal awal bulan. bulan, Iya. senang gitu ya. Agak ngode ya. Iya. Nah, Bung Zaim, Siap. ini kalau Bung Zaim sendiri adalah foundernya ya. Nah, ngapa sih kok punya kepikiran pengen buka yang namanya Palembang Good Guide? Ya. Oke, jadi ini awalnya dari COVID sebenarnya ya. Karena 2020 COVID, kemudian balik Palembang. Ya sebelumnya aku di Jakarta. Oke. Ya di Jakarta kuliah sejarah tadi, ya terus juga belajar nge-guide-nya tuh di sana waktu itu. Oke. Nah, kemudian di Jakarta itu sendiri aku tuh udah gabung sama yang namanya Jakarta Good Guide. Oke. Nah, konsepnya sama, berawal dari sana. Nah, kemudian tahun 2020 ya balik Palembang, coba untuk bikin yang di Palembang karena ya setelah melihat gitu ya, baru explore lagi Palembang lebih dalam. Ternyata banyak yang bisa dikembangkan gitu yang terutama dari sejarah ya kawasan kota tua yang ini possible banget untuk dibikin walking tour. Benar. Nah, jadi makanya 2021 bulan Februari aku coba bikin itu. Ya. Oke, memberanikan Di tengah diri COVID, lah ya. iya. Ini kalau anggotanya ada berapa? Kalau kami guide sendiri total kurang lebih sekarang ada 6. Oh, Ada 6 guide, guide-nya iya. ya. Oke. Ya. Nah, kalau untuk apa jasa ya ini bisa dibilang Ya, ya yang betul. ditawarkan apa saja selain walking ini? Ya, jadi selain walking tour ya kami semua ya basically kan tour guide ya. Nah, jadi kami menawarkan juga kalau mau private tour, baik itu private tour yang walking tournya itu sendiri ataupun jasa kami sebagai tour guide gitu ya. Nah, dan juga kami selain walking tour, nah ini yang unik dari Good Guide yang lain, kebetulan kami ada di 6 kota. Nah, Palembang ini punya ya Sungai Musi tadi. Ya, sehingga kami selaraskan juga gitu ya antara
walking tour dengan wisata sungai. Nah, makanya bisa juga tuh nanti ngikut yang ngopi di Ketek ya. Kami berkolaborasi juga dengan Agam Pisan ya. Ya, Agam Pisan Coffee untuk membuat pengalaman seru di wisata Sungai Musi. Gitu. Oh, keren ya. Memang sebenarnya kita tuh kaya akan wisata ya. Salah satunya karena kita ada Sungai Musi nih. Ini harus dimanfaatkan. Apalagi Cak kemarin katanya sudah bayar cuman berapa? 5.000 ya? Nah, ya, yang Musi Cruise. Nah, Musi Cruise itu ya. Nah, ini kalau Cak Susan masih agak bingung. Walking tour itu berarti jalan kan? Ya, jalan nah, kaki. Itu kalau jalan berarti dari mana ke mana kira-kira rutenya. Ya. Kalau sekira Cak 10 atau 20 km, nah agak ini juga kan gemeter juga. Keruan aku melok running gitu. Coba Ya, bisa jadi jelasin. walking tour itu sendiri sebenarnya ya memang konsep kami ya awalnya yang di Jakarta itu yaitu konsepnya memang dari luar negeri memang. Oke. Ya, jadi memang di luar negeri itu founder kami yang di Jakarta itu terinspirasi dari di Kolombia di waktu itu. Sebenarnya wilayahnya juga sama kayak Indonesia, tropis, panas ya. Jalan wisatanya jalan kaki gitu ya. Bahkan dia bisa jalan kaki selama 3 jam. Ya, yang aslinya gitu ya, yang jadi contoh itu. Nah, awalnya Jakarta Good Guide juga begitu. Nah, tapi kemudian ya kita bikin rute-rute pendek. Ya, jadi sekarang kalau kami itu rata-rata jalan itu maksimal waktu tuh 2 jam dengan jarak maksimal 1 sampai 1,5 kilo saja. Oh, biasanya tidak di jauh. daerah mana, Bang Bung? Kami sebenarnya Palembang nih mappingnya enak banget gitu ya untuk bikin walking tour. Iya. Karena yang pasti kami yang paling banyak kami ceritakan adalah narasi sejarah dan kawasan heritage. Nah, mungkin kalau di kota-kota lain ada kota tua, ada kota lama, ya kan. Mungkin Palembang nih cocok disebut sebagai kampung-kampung tua. Karena mudah sekali memetakannya dari 1 ilir sampai 30-an ilir, 1 ulu sampai belasan ulu. Nah, itu bisa kita bikin rute gitu. Nah, di seberang ilir kami kurang lebih udah punya 10 rute, 2 rute di seberang ulu. Rata-rata di pinggir sungai semua Pinggir memang. sungai ya. Luar biasa, karena kan kota Palembang ini juga terkenal kota tertua. Nah, mungkin tidak banyak sejarahnya. Betul. Nah, kita ke Nona Balkis dan Bung Yogi juga nih selaku guide. Kan sudah setahun ya perjalanannya untuk menemani peserta gitu ya, keliling-keliling. Ada nggak sih pengalaman yang menarik gitu? Kayak orang-orang tuh excited banget dengerin kalian cerita terkait dengan sejarah kota Palembang. Tentunya banyak ya yang menarik. Nah, tapi yang paling di highlight itu waktu kami bawa tur dari Jerman ya, Kak ya. Oh, orang luar negeri. Iya, ada dari Jerman. Kak Zain tuh sering bawa yang dari luar. Berarti harus bisa bahasa asing juga ya. Iya, karena masuk kubring. Bukan orang Jerman dong. Berarti kan bukan kaleng-kaleng loh, Palembang tour guide ini. Betul, lanjut Good banget. guide. Iya, jadi waktu itu ada dari Jerman, terus kami bawa ke kantor wali kota. Oke. Nah, terus ada di kantor wali kota itu ada suatu brankas ya. Pintunya itu bisa di-scan, ada logo perusahaan. Nah, di situ kami kayak nyocokin tuh katanya. Oh iya bener nih, ini dulu di sini memang ada tuh, bahkan sampai sekarang masih ada perusahaannya. Jadi kayak dia tuh meng-highlight itu dari kantor wali kota itu. Dan itu menurut Nona Balkis sangat menarik sih, karena kayak oh ternyata memang beneran ada tuh. Oh, dia inget dicocokin Iya, dengan sejarahnya dicocokin juga tuh, dia. terus sampai dipoto. Sampai Produknya ada juga order di gitu. Jerman ya. Iya. Ada juga di Dan masih ada Salah sampai satu saat ini. peninggalan jadinya Iya, ya. jadi mencocokkan sejarah dia. Jadi sejarahnya tidak diada-adakan, memang Benar. betul. Kalau Bung Yogi, ada nggak pengalaman yang kayak menarik nih kayak gitu? Kalau dari Bung Yogi sendiri, kita biasa tadi dari Balkis tadi banyak peserta dari luar negeri. Nah, kalau Bung Yogi sendiri itu merasa masyarakat Palembang sendiri yang ikutan ke walking tour Palembang Good Guide. Yang sebelumnya mereka kalau lihat bangunan-bangunan tua, mereka cuma sekedar, oh ini bangunan gitu. Setelah mengikuti tour bareng Palembang Good Guide, mereka tuh lebih tahu, oh ada cerita di balik bangunan itu. Oh ceritanya itu gimana sih ceritanya, gimana kisahnya. Jadi setelah mereka mengikuti walking tour bareng Palembang Good Guide, mereka lebih mengetahui sejarah bangunan tersebut, sejarah gedung tersebut, dan mereka tuh lebih kayak seneng juga gitu. Itu yang selalu menarik buat Yogi sendiri. Oke, kepuasan sendiri ya, ngelihat orang lokal ternyata baru tahu nih informasinya yang dikasih gitu loh. Apalagi uang luar ada ya. Nah, kalau dari Nona Balkis dan juga Bung Yogi selama menjadi guide ya di Good Guide Palembang ini sendiri, kalau dari penglihatan kalian nih dari si peserta sendiri, kan kita juga bukan wisata saja, ada kulinernya juga. Nah, mereka tuh biasanya tuh lebih tertarik kemana sih?
ke kulinernya kah atau gimana? Jadi Balkis dulu ya. Nah, jadi kalau misalnya dari peserta Balkis itu mereka lebih ke wisata juga, Kak. Lebih ke wisata. Jadi kayak misalkan biasanya kalau ke Palembang tuh ada apa sih di Palembang? Kita ke mall be. Nah, jadi di situ tuh kayak oh. Buntu ya, ada duit deh. Kalau yang mau berdiri karena bingung mau kemana. Iya. Makanya dong pakai ikut ya. Iya, ikut walking tour. Nah, jadi kayak di situ mereka tuh menarik. Oh, ternyata ini nih lebih menarik loh kalau diceritain saya kayak kata Bung Yogi tadi. Nah, jadi mereka itu lebih ke wisata juga. Terus biasanya tempat-tempat lama itu kayak vintage untuk makanan Instagram. Iya, vintage, estetik. Jadi ayo Kak ikut. Jadi itu yang paling kebanyakan di daerah mana itu foto-fotonya itu? Di daerah Sekana, Pasar 16 itu banyak. BKB ya. Iya, itu vintage. Apalagi di pintu belakang BKB itu. Kak. Sama Kak Midun kemarin Borotan. foto di bawah ikan belido ya. Di bawah nenek itu kan. Enggak, saya foto dengan kaca karena saya sudah vintage. Selfie. Belum ada kata yang muji ya. Tidak apa-apa sih, lebih baik memuji diri sendiri. Kalau ya Bung Yogi gimana Bung Yogi? Kalau Bung Yogi sendiri tadi kalau dari Nona Balkis lebih ke tempat wisata sejarahnya. Kalau menurut Bung Yogi peserta walking tour juga tertarik dengan kulineran Palembang. Kuliner, pempek gitu ya. Iya. Nah, tapi kalau yang di masyarakat Kota Palembang sendiri, mungkin beberapa peserta tuh udah bosan nih dengan pempek. Jadi dengan mengikuti walking tour bareng Palembang Good Guide, mereka bisa jajan kue-kue khas tradisional Palembang. Betul. Yang jarang dijual. Benar. Kan banyak ya kue-kue ini ya. Ada kue jando berais. Sudah pernah dengar? Benar. Jando berais. Iya, itu kue khas orang Palembang itu jando berais. Sudah pernah lihat belum? Kita harus tahu itu. Jando berais, oke. Iya, itu buatan Cek Susan itu. Ada itu tadi ya. Nanti kita tunjukin ya. Iya, nanti kita tunjukin. Ya, Mas ada di rumah kita bakal balik lagi. Masih ada 2 segmen. Tentunya kita akan cerita tentang sejarah Kota Palembang bersama dengan Palembang Good Guide. Jadi jangan kemana, tetap bersama kami di Halo Palembang. Baik pemirsa, kita kembali lagi tentunya di Halo Palembang edisi hari ini 21 Januari 2025. Tentu dengan tema kita itu sahabat perjalanan seru di Kota Pempek. Pastinya Palembang Good Guide Pempek sih. Iya. Jadi tadi kita sudah di segmen 1 cerita nih bagaimana Palembang Good Guide ini membuat sebuah perjalanan kita di Kota Palembang ini menjadi pengalaman yang mempunyai arti. Karena kita dikenalin sama gedung-gedung peninggalan gitu, sejarah-sejarah dulu di masa dulu di Kota Palembang. Dan uniknya mereka ini dengan cara jalan ya, walking tour. Tapi tenang, untuk walkingnya sendiri tidak jauh-jauh ya, kurang lebih 1-2 kilo saja. Karena memang kawasan yang dipilih adalah kawasan yang mungkin saling berkaitan, yang pastinya di sekitaran Sungai Musi dulu nih dibahas ya. Karena memang banyak peninggalan sejarah dan bagus untuk yang namanya Instagramable ya. Betul. Apalagi untuk Gen Z tadi kata Nona Balkis dan juga Bung Yogi, karena memang ini biasanya kalau Gen Z kan dibalut dengan kecanggihan teknologi itu lebih menarik gitu ya. Nah, ngomongin tentang teknologi sosial media, bagaimana sih Bung Zaim ini memasarkan apa mempromosikan dari Palembang Tour Guide ini, terus juga caranya gimana sih mau pakai jasanya kalian gitu? Ya, jadi memang dari awal kami untuk mempublish tour kami ya hampir 90% melalui Instagram. Nah, sampai sekarang ya. Nah, jadi melalui Instagram untuk yang kami ada yang walking tour rute reguler tadi yang terjadwal itu. Nah, itu teman-teman bisa nyocokin jadwalnya, milih jadwal dan rute yang diinginkan. Nah, nanti ada link di bio Instagram kami yang bisa diklik dan nanti ada Google Form yang nanti diisi. Nah, kemudian langkah lanjutnya nanti akan kami kirim email balasan. Nah, nanti meeting pointnya di mana, ending tournya di mana. WA bisa? Kalau WA juga bisa. Nanti kami sertakan nomor WA-nya. Cuman kalau yang rute reguler tadi, kami balesnya melalui email sih. Melalui email. Nah, tapi kalau misal di rute di private tour ya, misal private tour. Ya biasa juga melalui DM, bisa melalui DM, terus nanti ada nomor WhatsApp juga yang kalau mau dihubungi kayak gitu. Nah, jadi kami juga terbuka sebenarnya untuk tour yang selain walking tour ya. Ya, jadi misal butuh guide nih selama 2 hari, private guide kami siap gitu ya. Ya, terkadang juga seperti itu, ada yang butuh guide seharian kayak gitu. Nah, terus juga
kalau tadi butuh tour untuk misal musitur, kami juga menyediakan. Oh, musitur Iya. juga bisa ya. Oke. Nah, Bung Yogi sama Nona Balkis, kalau dari kalian sendiri sudah 1 tahun nih, kebanyakan itu warga lokal atau ada dari luar kota yang Dan ikut? umurnya mungkin ya. Umurnya boleh. Kalau dari peserta Nona Balkis sendiri itu kebanyakan dari orang Palembang juga banyak, tapi sejauh ini Balkis banyak nemuin yang dari luar. Oh, luar Kayak kota dari- juga iya, banyak ya? jadi mereka tuh kayak jalan-jalan gitu. Tapi dibawa sama temennya yang dari Palembang juga. Karena juga ada yang kayak pernah ikut sekali 2 kali terus ketagihan karena asik ya. Asik ya? Iya, seru. Oke. Nah, jadi mereka tuh kayak bawa teman. Terus ada juga yang mungkin pernah ikut di Jakarta atau di Jogja. Iya, Nah, iya. itu kemungkinan mereka melihat juga tuh ada Palembang Good Guide. Jadi mereka ikut. Oke, karena kan Gitu. setiap kota tuh beda-beda Iya. ciri khasnya ya. Juga ada walking tour juga sama kayak Palembang Good Oke. Guide. Nah, kalau Bung Yogi gimana tuh? Kalau peserta Bung Yogi itu sendiri, mereka tuh kebanyakan dari wong Palembang dewe gitu. Oh, Iya, jadi masyarakat kota Palembang, mereka pengen tahu. Jadi rasa pengen tahu mereka tuh besar juga gitu. Dan mereka tuh kadang milih rute-rute yang sebelumnya mereka belum pernah main ke arah situ. Misal ada yang balik di KM, mereka pilih rutenya Pasar 16. Jadi selain bisa jalan-jalan di Pasar 16, mereka juga tahu sejarah dari Pasar 16-nya itu apa. Dan kebanyakan yang ngikut itu ada dari mahasiswa, terus juga ada yang sudah bekerja gitu. Tapi rata-rata untuk peserta Yogi sendiri itu kebanyakan mahasiswa. Kadang dapat teman satu kampus juga gitu. Ikutan bareng walking Oh, ada tour-nya. juga. Iya. Oh, pengen ya? Pengen ikutan. Ternyata Karena Palembang mungkin banyak. iya orang Palembang tuh kan belum banyak mengenal Iya. ya, jadi kayak kurang pengetahuan gitu. Ternyata dengan adanya Palembang Good Guide jadi terbantu. Iya. Nah, kita ke Bung Zaim lagi. Bung Zaim, kalau misalnya kita cerita terkait dengan range harga, tadi kan udah dibilang ada yang dibayar juga seikhlasnya begitu ya. Ya, itu yang rute reguler. Rute reguler dan Seperti apa itu perjalanan kemana? Nah, yang rute reguler itu ya tadi istilahnya PSUIS ya. Ya, jadi berbayar tapi tidak kami patok berapanya. Nah, itu jadwalnya kami yang tentukan. Nah, nanti teman-teman yang tertarik ikut di rute dan waktu tersebut bisa langsung daftar. Ya tujuannya supaya membuat orang yang penting tuh jalan dulu ya. Ini kan sesuatu hal yang baru. Oke, kalau reguler ini kan dari kalian yang tentukan. Nah, Ya. berarti ada yang dari pesertanya boleh menentukan seperti Boleh, itu? boleh private tour tadi. Oh, itu masuknya ke private Ya, tour. ada beberapa apa namanya ke motivasi orang untuk private tour gitu ya. Ya ada yang awalnya ikut walking tour terus pengennya sama teman-temannya saja. Atau juga ada rute yang jarang muncul. Nah, mau dong yang rute ini, tapi aku mau sama kawan-kawan dan harinya, waktunya mereka kan bisa tentukan sendiri. Oke, bisa ya. Nah, itu kira-kira kisaran berapa sih Ya, biasanya? kalau private yang walking tour ya, Iya. ya Satu orang per orang ya berarti kami hitungannya? ada range orang sih, jadi 1 sampai 5, 6 sampai 10 kayak gitu. Oh, oke. Ya, jadi di kisaran 250 sampai 300 sekian lah. Satu orangnya. Per grup. Per Oh, per grup. grup. Hitungnya per grup. Oh, masih terjangkau dong ya berarti Iya, ya. iya, Oke, oke. Ya, kalau apa namanya butuh guide per day ya seharian, ya kami menyediakan juga. Oke, itu maksimal ya 2 sekitar jam. 600 lah kalau yang full day. Oh, full day. Kalau yang private walking tour ya rata-rata 2 jam turnya. Ya. Itu semua full ya, berarti untuk kuliner, wisata, segala Iya, macam iya. ada semua di rutenya Ada semua di itu. rute itu. Ya, itu udah Iya. termasuk untuk masuk wisatanya atau belum? Belum, baru Itu jasa free ya? jasa guide-nya saja, betul. Oh, berarti 1 sampai 5 orang ataupun 5, 6 sampai 10 10, orang. Itu beda lagi harganya. Ya, jadi kebanyakan? range-nya per grup tadi. Semakin banyak biasanya semakin Makin naik harganya. Iya dong. Karena banyak ya nanti jelas tuh. Karena banyak lagi. Permisi ini Bung, makan WC dulu. Iya. Permisi Bung, kami nak beli oleh-oleh dulu. Tantangannya lebih meningkat ya. Iya betul. Muzain, kalau yang reguler itu rutenya kemana sih biasanya? Ya kalau reguler saat ini yang rame itu Pasar 16 dan Kuto ya. Nah jadi Pasar 16 ini ya walaupun banyak yang sudah pernah gitu ya, apalagi wong Palembang, tapi ternyata banyak yang pengen tahu tempat itu tadi. Karena mungkin ngeliat highlight kita gitu ya, kok Iya, iya. ada patung kelinci di tengah Pasar 16 nih. Aku sering lihat. Nah, di mana itu ya? Nggak tahu ya, Kak? Ada masa aku patung kelinci di Jalan Kebumen. Nggak tahu. Berarti harus Rusak nih yang walking tour. tubuhnya. Oh iya, Patung iya. Itu iya. di dalam pasar 16, Di yang jalan, area pinggir Warung jalan. Basah itu.
Ya, jalan sampingnya, jalan Kebumen. Bung Zaim, kalau terkait dengan keamanan, kan kalau Ya. walking apa namanya tour, Walking tour ya. otomatis kan kita agak jalannya jauh. Gitu. Dan tadi melibatkan objek-objek vital kayak Pasar 16 gitu ya. Kan kita tidak memungkiri banyak masih kejahatan-kejahatan ya di jalan gitu. Itu mengantisipasinya seperti apa kalau Palembang Good Guide sendiri? Ya, ya ini sering ditanya juga ya. Bawa pistol lah bos. Tidak. Gua beceng. Wajib. Oh iya salah ya. Ya jadi ya sebenarnya yang motivasiku juga ya awalnya juga sebenarnya ini bagian dari melawan stigma ya, bahwa ya mungkin Cek pernah gitu ke Jawa ya, aku juga dulu di Jawa ya, stigma wong Palembang yang keras segala macam ya kan. Ayo ya. Ya padahal ya ya jangan uniknya dari apa namanya di Palembang ini. Oh, Ya ini sebenarnya ya. semua kota sebenarnya ada ya kan potensi itu. Keren ya. Jadi kami ya pasti antisipasi pasti ada preventif ya kan, untuk barang bawaan segala macam kami ingatkan ya. Tapi tetap kami ajak jalan ya kan. Oke. Nah, kita beralih ke ini Video nih, nih, video. ini Ini tadi ada kalau nggak salah dari mancanegara yang pertama tadi muncul ya. Itu Iya. dari mana Bung Zaim, masih ingat Itu nggak? tadi ada orang Itali dan orang Filipin tadi. Oh, Yang sampingku tadi. keren. Ya. Itu dalam rangka apa sih mereka datang ke sini sengaja atau Ah, memang ada acara kalau juga? yang itu di VT tadi itu pertukaran pelajar. Oke. Memang dia sekolah di sini. Kalau yang ini lagi walking tour Reguler ya? event ini Agustusan. Oh, Agustusan. Jadi kita naik sampai atas kantor wali kota. Emang boleh? Nah itu event tas setahun sekali nanti kita. Oh, Iya, Tapi naik kalau sampai hari paling biasa atas. nggak bisa ya? Ya mesti bersurat berizin. Nah, makanya kami di hari itu. sekarang kan juga bisa naik Ampera loh. Betul, ya. betul. Ya, tapi belum di ini ya. Belum launching. ya. Ini Iya. di mana sih titiknya? Itu di Merdeka, Jalan Merdeka, samping kantor Telkom. Terus ini kantor apa pos. Bung Zaim? Jadi ini Lagi ini bebala ya itu. lagi nunjuk orang ya, lagi nunjuk orang ya. Oh iya. Nah ini bangunan Belanda. Nah ini dulu kantor pos telegram and telepon. Ya perusahaan Belanda yang kemudian jadi Telkom. Jadi asetnya jadi aset Telkom. Bangunan Belanda ini. Itu alat yang digunain apa speaker ya? Speaker betul. Jadi aman ya misalnya kayak 30 round denger suara Bung Zaim Ya juga 20 aman? orang masih kedengeran. Oh jadi Bung Zaim sendiri biasanya yang bawa itu dari kalau orang banyak seperti ini ada berapa guide yang ikut? Ya kalau kami tuh satu guide idealnya tuh 15 sampai 20 maksimal. Oh satu guide? guide. Ya, maksimal di sekitar 15 sampai 20 orang lah. 15 sampai 20. Karena Jadi dia banyak dulu- juga warga lokal ya? Banyak, ini hampir 90% orang Palembang ini. Ini pas Agustusan tanggal 18. Memang tuh banyak bendera kan. Iya. Jadi tiap tahun kami sudah 2 tahun ini naik ke kantor wali kota memperingati setelah proklamasi orang-orang Palembang tuh dikumpulkan di situ. Oh, untuk dulunya. mengumumkan bahwa kita udah merdeka gitu. Oh, di Jadi depan kantor iya pos ini. kenapa yang di highlight kantor wali kotanya karena peristiwa itu. Beberapa hari sesudah 17 Agustus. Nah, baru tahu kan banyak. Ya, kan karena kan zaman itu nggak ada juga. sosmed. Jadi kan wong udah tahu kita merdeka apa belum cah itu nah. Betul. Ya, jadi dikumpul ya kan di depan kantor itu. Memperingati itu. Nah, selain tadi walking ada juga yang pakai bis. Ya, kami ada lebih kalau yang open tour naik ketek sih. Oh, Musi ketek. tour, ya, Oh, Musi Musi tour. tour, lebih Sungai ke Musinya Musi yang tour. ingin kami angkat gitu. Oh, musitur itu nanti biaya dan segala macam ditanggung sama peserta atau gimana? Ya, kalau yang Musi tour yang open tour tadi kami sama Agam Pisan ya, ada namanya Ngopi di Ketek event Oke. kami. Iya, jadi turnya itu paketan istilahnya ya. Jadi 90.000 udah Satu orang keteknya ya, udah dapat makan, dapat kopi. Oh, Udah menarik dapat nih. konsumsi juga. Iya, iya. Keren. Mungkin kan kalau kita pergi sendiri terus mau cari ketek apa dengan harga yang terjangkau juga agak lebih susah Iya. kan? Karena ngitungnya satu keteknya kan. Ya, betul. Jadi paketan dari Palembang Good Guide bisa nih sama Agam Pisan tadi. Benar. Iya, betul. Jadi enaknya pakai tour guide ini mereka kan kerjasama nih Ya. dengan yang lain-lain ya, dengan tempat-tempat wisata lain. Jadi kita juga enak masuk juga kita terarah ya, harga juga semuanya pasti ada yang ada beda ya khusus biasanya untuk tour guide sendiri. Nah ini juga kalau Cek Susan lihat ya dengan adanya seperti ini ada Bung Zaim seperti ini, orang-orang kan pasti istilahnya penasaran. Betul. Siapa sih ini? Gitu. Pasti lihat tour. Oh, berarti di Palembang ini sudah mulai maju nih. Ada Ya. tour guide juga. Pasti nanti banyak juga ya selain Palembang tour guide yang seperti kalian ini.
Kalau ada banyak nggak komunitasnya? ya kalau Pasti nyebutnya ini. komunitas sejarah sih ada banyak. Dan kalau untuk tour guide sendiri ya kami juga di profesi ya. Kami bernaung dinamai HPI, Himpunan Pramuwisata Indonesia. HPI Kota Palembang. Oh. Untuk tour guide banyak di Palembang. Oh, untuk tour guide ada banyak ya? Ya cuman memang kami concern ke ya wisata jalan kaki tadi, terus kawasan heritage. Nah jadi sebenarnya yang kami tonjolkan gitu ya untuk jasa kami adalah storytellingnya, ceritanya. Iya. Cek Susan belum pernah berfoto di sini. Iya. Iya. Belum pernah Cek Susan. Sibuk be nyari duit Cek Susan. Betul. Jualan tadi. Soalnya kan? kalau Cek Susan di situ pasti ditangkap Pol PP. Iya. Kalau jualan bukan lapak Cek Susan di sana. Jadi kalau untuk yang reguler Bung Zaim ini dibuka semuanya untuk umum dan ada maksimum kapasitas peserta atau gimana? Ya kalau yang rute reguler ya maksimal ya di kisaran 15 sampai 20 orang lah per grup. Sekali jalan. Dan itu memang mereka bayarnya sesukanya. Iya. Di ending tour nanti ada kris yang bisa di scan. Untung apa tidak ceritanya itu? Iya, untung. Karena juga modal kami kan ya tinggal jasa jalan dan ceritanya kan. Iya. Tapi jangan sampai lah nganjo. Iya. Itu ya maksudnya itu ya. Tapi ada pengalaman menarik nih Iya, di apa? namanya PSU sini ya. Mungkin mikirnya untung ruginya kayaknya lebih banyak rugi gitu ya kelihatannya. Betul. Ya. Nah, justru kadang kalau dipatok misal nih orang dibayar kerja 100.000 sama 300.000, semangatnya lain kan. Ya, tapi kalau PSUis karena kami nggak tahu bakal dibayar berapa, kami akan melampaui itu semua. Ya, jadi kami pernah juga dibayar, ada yang ngasih aku paling besar 800. Satu orang. Iya, Satu orang. benar. Iya. Karena mungkin puas dengan pelayanan ya. Terus juga mereka kan lihat kan karena walking nih, Iya. keringat-keringat, Bercucuran, ngoceh, air ya, mata. ya. Saya yakin orang Palembang ya, Iya. apalagi orang Iya. dari luar kota Palembang, Iya. ada hati nurani. Iya, benar. Iya. Duh kasihan udah ini. Tolong lah ya, gitu. Sudah kalian dapat ilmu ya. Betul. Pas sampai tunjuk-tunjuk tadi. Hari panas itu caknya. Iya, benar. Agustus itu saya yakin. Tapi tadi yang digunain selain speaker Bung Ya. Zaim, apalagi? Ada Ya, tadi, miniatur kah atau? Ya tadi tuh yang aku bawa map itu foto-foto lama tuh. Nah, jadi kami ada reenactment gitu ya nih, kayak misal yang tadi aku tunjukin itu di seberang itu yang sekarang kantor Bapeda ya Kota Palembang. Itu dulunya kan bioskop zaman Belanda. Itu aku kasih lihat foto lamanya. Oh, keren memang sejarawan. Iya, makanya jadi guru sejarah dong. Iya, benar. Membuat sejarah bersamamu gitu kan. Iya. Nah, ini Nona Ini Balkis. kok ini balik, Bay? Sudah Nona Balkis sama Bung Yogi. Ini kita terus dulu yang jalan-jalan. Nah, kalau dari Palembang Tour Guide ini sendiri ke depannya ini ya, ada acara apa sih yang bakal bisa diikutin sama apa peserta-peserta? Katanya ada acara untuk Imlek ya? Iya, jadi kami membuka untuk Imlek. Nah, jadi kami tuh kalau setiap ada hari besar itu kami upayakan buat ada kegiatan gitu, ada event gitu. Betul, karena libur ya Iya, panggilannya. betul. Nah, jadi untuk coming soon Iya. itu bakal ada Imlek. Jadi kami menelusuri rute-rute jejak Om Buncit ya, Bung Zain ya. Iya, jadi kami bakal ada itu. Ayo ikut. Oke. Boleh. Eventnya nanti di Om Buncit itu diadakan. Iya, jalan dari ada 2 rumah milik Om Buncit di Skanak dan yang di seberang Ulu. Jadi kami nyebrang. Jalan kaki. Musitur Iya, juga. jalan terus ada nyeberangi sungai kan? Iya. Seberang-seberangan dia. Iya. Dari ada Skanak di- ke seberang Ulu. Oh, aku pikir dari Sakanak ke seberang itu jalan kaki. Nyebrang lah ya langsung. Nah, belum pakai bio diving ya. Ini udah mulai di-spill yang Boleh dong, udah. Boleh ya. Udah, Ini udah. kalau untuk peserta sekarang masih bisa daftar. Masih atau- bisa banget. Ayo daftar. Persyaratannya Isi Google SKCK Form. ya gitu lagi sih Google Form. Iya. Di Google Form, Kapan ntar baik, kami WA nanti untuk paymentnya. Nah, nanti kita ketemu di meeting point. meeting point ini di Di Skanak, di Skanak. Oh, di Sekana. Oh, berarti jalannya dari situ. Ya dari Ke situ. sono, ke- Di situ ada rumah Om Buncit. Nah, terus masuk ya, dulu gitu ya, foto-foto ya, segala macam. ya dari situ nanti jalan ke Gudang Buncit ya. Gudang Buncit terus nyebrang ke rumah Om Buncit. Kami nyebutnya rumah Om Buncit yang panggung gitu ya. Iya. Karena ini yang lebih tua. Iya. Harganya udah boleh dikasih tahu belum sih? Harganya 85.000. Nah, Satu orang. Satu orang itu nanti udah Dapat apa aja? dapat makan juga. Kita Makan siang makan ya? Chinese food ya di rumah di Om rumah- Buncit. oke. Ya, terus ya guide-nya juga, jasa walking tour-nya juga. Nah, jadi kita ya dalam rangka Imlek ya. Jadi ke jejak Om Buncit sekaligus mencicipi kuliner Imlek
gitu ceritanya. Wow, keren. Dan kami bikinnya sebelum Imlek gitu. Keren. Sabtu. Ini menarik nih ya, bagi yang libur di hari raya Imlek nanti kan Benar. ada tanggal kejepit ya. Iya, Kalau nggak benar. salah. Nah 5 itu hari. 5 hari kan ya, boleh deh kalau misalnya keluarganya ada yang dari luar kota Palembang diajak ke Palembang dan Benar. ini sangat-sangat menarik ya. Biasanya diisi dengan jalan-jalan segala macam, tapi ini belajar sejarah juga. Oke pemirsa, kita masih meninggalkan satu segmen lagi tentunya bersama dengan Palembang Good Guide. Tetap bersama kami di Halo Palembang. Iya pemirsa, balik lagi kita di Halo Palembang di segmen ketiga. Ini segmen terakhirnya kita ngobrol-ngobrol dengan Bung Zaim, Nona Balkis dan juga Bung Yogi ini selaku Palembang Good Guide. Jadi tadi sudah ngobrol-ngobrol range harganya, terus pilihan-pilihan paketnya ya, kira-kira pemirsa yang di rumah ada keluarga yang lagi begawe di kota Palembang ya, pengen jalan-jalan tapi males ngajaknya jalan-jalan karena sibuk juga, pakailah jasa Palembang Tour Guide ya. Betul. Apa tadi Instagramnya? PLG Good Guide. Good PLG Guide. Good Guide urut pecik kalau. Ya. PLG Good Guide DM bae atau KG ada form ya, Google Form ya. Nah, itu bisa diisi. Mereka juga ke depan Imlek ini ya, minggu depan itu ada acara lihat warung warung Ya, rumah Om Buncit. Ya. Rumah Om Buncit. Nggak tahu apa dia tuh kira-kira? Wah, sudah tahu tadi ya. Iya, dan juga mungkin pemirsa di rumah masih bingung juga nih masalah range harga tadi. Iya. Kalau memang belum punya budget yang agak sedikit mahal gitu ya, Benar, atau yang sudah private ditarif atau itu, apa. itu bisa ikut walk-in Walk-in tour. tour, ya. Karena ini juga bisa dibayar dengan seikhlasnya begitu ya. Benar, PSU Wish ya. Ya. Nah, ada juga yang namanya Musi Tour. Kan sekarang lagi marak-maraknya nih Sungai Musi dijadikan tempat wisata. Ya. Boleh pakai Palembang Tour Guide, bisa sambil Betul. ngopi kali ya. Nah, ngomongin tempat wisata baru nih, Bung Zaim. Kalau misalnya kita lihat kan Palembang ini kan eksplorasi betul banyak ya, peninggalan-peninggalan sejarah. Ada lagi nggak yang mau dieksplor kira-kira yang belum masuk di list dari Palembang Good Guide? Kira-kira oh ini berpotensi nih untuk jadi tempat wisata gitu. Ya, yang baru banget ini kan Kuto tadi ya, yang ternyata punya banyak potensi gitu. Ya terutama kampung Arab dan akulturasi budayanya. Nah, kami juga masih mau eksplorasi lagi di seberang Ulu. Karena kami di seberang Ulu baru punya 2 rute saja, yaitu Kapitan dan juga para saudagar. Para saudagar 4 Ulu. Ya kami mau ngarah ke arah Nagaswidak gitu ya, ke arah Al Munawar situ. Ya pengen juga untuk eksplorasi daerah situ sampai ke sama Pelaju kami yang masih tahap eksplorasi ya di Pelaju kan tuh banyak banget sejarahnya sebenarnya. Betul, Ya. kayak bagus kuning Bagus gitu-gitu. kuning. Iya, ya kan? banyak ya. Sampai ya moga-moga bisa masuk Komperta juga. Amin. Tapi ini 2025 akan dijalankan atau masih progres? Ya masih tahap eksplorasi lah dan nanti penjejakan ke stakeholder ya kalau memang kita mau masuk Komperta kan. Sebenarnya itu ya dari sejarahnya. Karena kemarin sempat bawa tamu orang Belanda, dia lahir di Pelaju. Oh, Nah, dia mau cari sama jejak kayak kelahirannya. aku orang Indo lahirnya di Belanda. Sekarang tinggal di Pelaju gitu. Iya. Kenapa lahir di bawah batang pisang dengan ini ya? Oh, kerodong. Dukun beranak. Bung Zaim, sejauh ini peserta terbanyak tuh berapa sih sekali bawa? Ya, paling banyak. Paling banyak ya kalau kami yang di Agustusan kemarin tuh kami kayaknya 3 gate ya kemarin ya. Ya, Yang turun? Oh, Oke. berarti Berapa tuh? hampir 60 orang. Hampir 60 Itu orang. pesertanya Agustusan? dari mana? Iya, Dari Agustusan kemarin. Hampir 90% mau Palembang. Karena mungkin maksudnya, karena perusahaan atau mereka daftar sendiri? tahu sendiri yang Agustusan kemarin. Ada juga kalau private yang paling banyak pernah juga kami 5 grup dan yang paling besar kemarin dengan salah satu merek mobil Jepang ya. Ya itu kami mereka promosi mobil listriknya. Nah, dia bikin tur selama 5 hari. Pakai mobil guide-nya. listriknya? Pakai mobil listrik itu. Oh, itu menarik tuh. Iya, total pesertanya mobilnya aja ada 10 yang keluar, yang jalan ya, iring-iringan 7 sampai 9 mobil kali 5 hari hampir 40 orang. Cuman karena mobilnya besar tadi kan. Nah, jadi tuh event kami paling besar sih Wih, menurutku. keren. Keren.
40 Dan orang. belum dijual di Indonesia. Iya, 40 orang satu hari kali Ambulan 5 naik berarti duluan ya. Iya. Eksklusif ya Mas keliling susah sih. Palembang. Kalau 40 orang di satu hari dikali 5 hari itu ada 200 pesertaan. 200 Iya. dikali 100.000 berarti orang itu. Dapat cok kalau gitu hari rezeki. Iya, bener-bener. Namanya. Tapi jangan dihitung sama budgetnya, tapi kan ini nilai historinya yang mahal. Benar. Iya. Tidak semua orang mengerti tentang sejarah ya. Benar, nah itu. Jadi, nah kalau apa namanya tuh nak para puasa nih kita. Ya. Nah, ada apa sih yang dilakukan biasanya sama Palembang Tour Guide? Terus juga ada pengaruh enggak ya kalau Sahur libur buko dia ya? biasanya puasa itu. Nyiap ke duit ya, itu war ya. War Takjil. takjil ya. Iya. Nah, terus juga kalau dilihat dari hari biasa, terus pas libur, nah itu ada pengaruh enggak untuk Palembang Tour Guide ya? Ya, kalau kami bulan puasa ya, ya biasanya tetap sih jalan tapi di rute sore. Sore Sore tidak aja. mungkin Nggak pagi. terima ya Iya. siangnya. Siang. Ya, Laju lah kalau dewe. Ada yang banyak masuk private ya pas puasa. Berapa kali gue ngegait juga pas puasa. Ya yang kebanyakan yang non Islam gitu ya, mungkin sepi kan iya, jalan. iya, benar, betul. benar, benar, Jadi benar. aku beberapa kali waktu tahun kemarin bulan puasa juga ngegait. Oh, tapi kalau private tuh tidak ada nerima Bebas. jasa curhat tidak juga kan? Ya curhat. Boleh. Menerima jasa Boleh, jajan. bebas. Iya, Itu iya. Palembang Hurt Guide. Oh, Iya. iya. Aku yakin orang-orang Iya. keluar dari psikolog Iya, semuanya akan mengikuti itu. Iya. Kalau kita ngomongin perjalanan ini kan sejarah, kadang-kadang ada yang ngebosenin juga gitu ya. Kayak ada juga yang kayak aduh aku nggak into dengan perjalanan ini Iya. gitu. Tantangan-tantangannya selaku guide mungkin boleh deh ditanya dulu Balkis, dari tadi tidak Yogi. diem Mbak Dwi ngomong ini. Iya, minum lainnya ya. Minum lainnya. Yogi, ada nggak Iya. sih pengalaman atau tantangan yang kayak kurang mengenakan gitu sih? Kalau dari Yogi sendiri, ya beberapa peserta mungkin sewaktu ikut walking tour kan mereka tantangannya ya cuaca di Palembang gitu. Oh. Pertama panas, terus juga di beberapa rute itu kayak Pasar 16 itu tantangannya rame. Becek apa? Rame, Cak, becek. Kita laura Sesak-sesakan Sesak-sesaan kan rame Iya. kan, apalagi hari libur tuh Terutama biasanya. di weekday kadang. Pasar 16 kan mereka kan bekerja semua tuh Iya. di hari-hari kerja. Nah, itu Jualan kadang- Yogi, bukan Iya. bekerja deh. Jualan. Kalau walking tour tuh agak rame. Beraktivitas Iya. Mas. Bukan, salah galau kata Yogi ngomong nih. Nah, Balik jadi lagi, ya, balik lagi. Oke, jadi mungkin karena cuaca ya, Iya. yang memang kita kan tropis ya. Tapi solusinya itu kita sebagai guide tuh harus pinter ini, masukin jokes tipis-tipis. Oh, biar nggak bosen. Biar nggak bosen Oke. pesertanya itu. Sekalian mungkin Bung Zaim boleh menyiapkan Umbrella Girl. Kadang kami sulap. Kadang kami sulap. sulap. Iya, sulap. Kalau Zaim bisa sulap. Iya, iya itu. Iya sulap. Bener Kadang. bener. Oke, kalau Balkis? Kalau tantangannya ya sama sih cuaca, karena kan kadang panas berengkang kan. Iya benar-benar cuaca Tapi itu itulah ya. suka kami ingetin bawa topi, bawa tumbler, sama bawa payung. Dari awal sudah diedukasi. Iya, gitu. jadi antisipasi kalau tiba-tiba panas, apalagi cewek kan nggak bad mood ya. Iya, Iya, gitu. Benar. Oke deh, terakhir sebelum kita closing, Bung Zaim boleh deh dikasih info ke teman-teman yang ada di rumah kalau mau jalan-jalan dan bermanfaat mendapatkan ilmu sejarah di Kota Palembang, gimana caranya? Silakan. Ya, Mang Cek Bice, jangan lupa untuk wisata di Palembang, ya bisa ikut turnya Palembang Good Guide, nah, ikuti walking tour kami, dan mari kita cari tahu lebih dalam tentang Palembang yang banyak sekali harta karun ya, berupa kuliner, berupa bangunan heritage, dan tentu yang paling penting adalah cerita masa lalu dari Palembang yang menarik untuk diceritakan. Jangan lupa mengikuti tur kami yang ada setiap hari. Nah, jangan lupa follow @PLG Good Guide. Terima Oke. kasih. Sekali lagi terima kasih Terima kasih. Bung Zaim, Nana Balkis dan juga Bung Iya, Yogi terima untuk kasih. waktunya. Sukses terus buat Yes. Palembang. Good Guide, Guide. salah satu remaja Kota Palembang yang menginspirasi lewat sejarah ya, karena memang sejarah ini bentuknya kontinuitas ya, kita pelajarin terus. Dan juga yang pasti kita sebagai warga negara yang baik, itu warga Kota Palembang juga harus mengenal nih identitas Kota Palembang kita tercinta agar kita bisa ceritakan ke orang-orang banyak Kalau ya. bukan gitu, wong Palembang dewe yang bisa memasarkan Ya. wisata Palembang siapa lagi ya? Betul. Pemirsa di rumah, itu dia Halo Palembang edisi hari ini bersama dengan Palembang Good Guide. Tentunya saksikan terus Halo Palembang yang hadir setiap hari dari jam 11 sampai dengan jam 10 dengan narasumber dan juga cerita-cerita inspiratif lainnya. Cuma di PAL TV memang punya kita. Akhir kata aku Bang Cek Midun. Aku Cek Susan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.